nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'du. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidup dan nikmat sehat hingga kita bisa bertemu kembali dengan bulan suci Ramadan. Bersyukur juga atas nikmat iman hingga kita mampu menunaikan ibadah puasa. Semoga kita bisa tetap istiqomah. Patut pula kita bersyukur atas nikmat hidayah yang Allah berikan kepada kita sehingga hati kita terbuka untuk bertolabul ilmi melalui majelis perantau online yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hongkong. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan kehadirat junjungan kita Nabi Muhammad SAW atas kesabaran dan juga doa-doa beliau sehingga kita bisa menikmati nikmatnya Islam hingga saat ini. Dan semoga kita termasuk umat yang mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, Allahumma amin. Kepada Bapak Imam Baihaqi selaku General Manager Dompet Duafa Hongkong, kami ucapkan terima kasih atas fasilitas yang diberikan kepada kami sehingga kami bisa belajar atas program-program yang bermanfaat. Kami ucapkan terima kasih juga kepada Ustadz Fauzan Akbar Daulay atas kesabarannya membimbing kami dan juga ilmu yang diberikan kepada kami sangat bermanfaat. Terima kasih pula kepada Ukti Filah atas kehadirannya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Langsung saja saya bacakan acara yang pertama. Langsung saja saya bacakan susunan acara pada siang hari ini. Acara yang pertama adalah pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Qur'an yang akan dibacakan oleh Ukti Supartini. Yang ketiga acara inti yakni pemaparan materi oleh Ustadz Fauzan Akbar Daulay dengan tema kaidah pembatalan puasa. Yang keempat sesi tanya jawab dan yang terakhir doa sebagai penutup. Marilah kita awali acara dengan membaca Ummul Quran. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan Ummul Quran tadi acara bisa berjalan dengan lancar. Selanjutnya pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Ukti Supartini. Kepada Ukti, tafadhol kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tas'alu an asya'a in tubdalakum tasukum wa in tas'alu anha hina yunazzalul qur'anu tubdalakum afallahu anha wallahu ghafurun halim. Qad sa'alaha qaumun min qablikum summa asbahu biha kafirin. Ma ja'alallahu min bahiratin wala sa'ibatin wala wasilatin wala hamin walakinnal ladina kafaru yaftaruna 'alallahil kadhib wa aktsaruhum la ya'qilun.
وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول قالوا حسبنا ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم ليعلمون شيئا ولا يهتدون يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم إلى الله مرجعكم جميعا فينبئكم بما كنتم تعملون يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض فأصابتكم مصيبة الموت تحبسونهما من بعد الصلاة ويقسمان بالله إن ارتبتم لتشتري به ثمنا ولو كان ذا القربى ولا تكتموا شهادة الله إنا إذا لمن الآثمين فإن عثروا على أنهما استحقا إثما فآخران يقومان مقامهما من الذين استحق عليهم الأوليان فيقسمان بالله لشهادتنا أحق من شهادتهما وما اعتدينا إنا إذا لمن الظالمين ذلك أدنى أن يأتوا بالشهادة على وجهها أو يخافوا أن ترد أيمان بعد أيمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا يهدي القوم الفاسقين Sadaqallahul Adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sadaqallahul Adzim, sadaqallahul Adzim, sadaqallahul Adzim. Alhamdulillah, semoga dengan pembacaan ayat suci Al-Quran tadi bisa menjadi penerang jiwa bagi yang membaca maupun yang mendengarkan. Amin, Allahumma amin. Teman-teman sekalian, acara ini juga disiarkan secara langsung di Facebook Dompet Duafa Hongkong dan rekamannya akan diunggah di channel YouTube DDHK News. Jangan lupa untuk like fanpage Facebook Dompet Duafa Hongkong dan subscribe channel YouTube DDHK News untuk mendapatkan informasi-informasi dan kajian-kajian penting yang diselenggarakan oleh Dompet Duafa Hongkong. Aktifkan loncengnya juga ya agar tidak ketinggalan. Baiklah, memasuki acara yang ketiga yakni pemaparan materi oleh Ustadz Fauzan Akbar Daulay. Kepada Ustadz kami persilahkan. Tafadhol Ustadz. Ya. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala Rasulil Karim. Alhamdulillah Ibu sekalian yang dirahmati Allah, sama-sama kita belajar mengaji. Kali ini pembahasan kita adalah mengenai masalah kaidah-kaidah. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama kita bersyukur kepada Allah karena kita digunakan umur kita, waktu kita saat ini masih dalam keadaan alhamdulillah sehat
dan kita dalam kegiatan ta'lim wa ta'allum, belajar dan mengajar sama-sama. Innallaha yu'tid dunya. Allah itu memberikan dunia pada may yuhib, orang yang dicintai Allah, wa man la yuhib, dan pada orang yang tidak dicintai Allah. Jadi orang kafir pun mereka diberikan juga dunia ini. Namun wala yu'til ilm, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan ilmu kecuali may yuhib, kecuali pada orang yang Allah Subhanahu wa taala cintai. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang istiqomah dan kita selalu dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, ibu-ibu sekalian, kajian kita tentang kaidah-kaidah. Kaidah itu berarti adalah usul, fondasi, dasar, bahan atas terbentuknya suatu hukum. Pertanyaannya, apa sih bedanya antara fikih dengan usul fikih? Ini dua jenis ilmu yang berbeda. Ibu-ibu sekalian, sama-sama kita mengingat bahwa para ulama kita diambil daripada hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, hadis kedua dalam Arba'in Nawawiyah, tentang iman, Islam, dan ihsan. Dari iman, Islam, dan ihsan itu menurunkan 3 ilmu yang wajib dipelajari oleh seorang muslim. Tiap orang daripada kita wajib belajar 3 ilmu ini. 1, ilmu tauhid. 2, ilmu fikih. Yang ketiga, ilmu tazkiyatun nufus ataupun ilmu tasawuf. Nah, ibu-ibu sekalian, setiap daripada ilmu-ilmu tersebut ada imam-imamnya. Kita, Bu, baca Quran. Ini kan alhamdulillah bulan Ramadan, syahrul Quran ya. Nah, itu ada imam kita juga. Imam Hafiz dari Asim. Itu imam-imam kita daripada studi keilmuan tiap-tiap ilmu agama yang kita pelajari, itu ada imam-imamnya. Tetapi paling minimal seseorang itu 3 ini. Ya, ilmu tauhid, fikih, dengan ilmu tasawuf. Nah, yang kita pelajari pada siang hari ini adalah mengenai ilmu fikihnya. Fikih itu tidak akan terjadi ataupun tidak akan terwujudkan hukum fikih itu kecuali didahului oleh ilmu usul fikih. Apa sih bedanya antara ilmu usul fikih dengan ilmu fikih? Kita tahu, Bu, apakah hukumnya seseorang yang tidak berpuasa pada bulan Ramadan? Hukumnya haram, berdosa bagi orang yang tidak ada uzur. Apa hukumnya ketika seseorang yang dia misalnya dia melaksanakan sholat tarawih? Hukumnya apa itu? Hukumnya sunnah. Ini sama-sama kita ingatkan, Bu, ya, nanti malam itu, ini kan kita sudah malam 15. Nanti malam silakan ibu-ibu untuk membaca doa kunut setelah witirnya. Ya, witir 3 rakaat, nanti malam itu di rakaat terakhir itu kita berkunut. Nah, hadirin rahmati Allah, bedanya usul fikih dengan ilmu fikih adalah kalau kita ibaratkan kita mau buat roti ataupun kita mau buat black forest, bolu ataupun black forest. Oke. Nah, tentulah kita memerlukan bahan-bahan. Bahan-bahannya apa? Coklat, tepung-tepung, mungkin kismis dan sebagainya, pandan, karena kita mau buat rasa pandan, susu, mentega. Nah, jadi bahan-bahan itu diramu oleh seorang ahli, seorang pakar, chef, tukang buat kue. Obat-obatan itu berasal daripada jenis-jenis tanaman-tanaman yang berbeda. Maka diramu oleh apoteker, diramu oleh dokter, sehingga menghasilkan obat. Nah, produk yang terjadi setelah pengolahan itu namanya fikih. Bolu, roti, black forest, karena sudah jadi, itu namanya produk.
Nah, produk itu adalah kalau dalam yang termasuk yang kita bahas ini, itu adalah hukum fikih, itu adalah produk daripada usul fikih. Usul fikih adalah bahan-bahannya. Yang tadi mentega, susu, mungkin kismis, pandan, itu adalah bahan-bahannya. Jadi ada 3 benda, Bu, ya, pembahasan kita. Satu orang yang membuat, yang kedua bahan-bahannya, yang ketiga hasil produknya. Orang yang membuat itu berarti orang itu ahlinya. Berarti dia profesional di bidang itu. Pembuatnya, pembuat kue. Ataupun si dokter tadi yang dia meramu obat-obatan itu. Satu. Yang kedua adalah bahan-bahannya. Tanaman-tanaman, obat-obatan dikumpulkan jadi satu. Diolahnya dengan dosis yang mungkin 1 miligram lah. 0,5 miligram. Dicampurnya obat tuh. Sehingga jadi obat sakit perut. Sehingga jadi obat panadol. Sehingga jadi obat pusing, obat jantung, dan sebagainya. Nah, hasil daripada itu adalah produknya, obatnya, rotinya. Nah, 3 ini mesti jalan beriringan. Nah, ibu-ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka fikih itu halal, haram, wajib, sunnah, itu adalah produk para ulama kita yang digali daripada Al-Quran, sunnah, ijma, dan qiyas. Nah, hadirin rahmati Allah, ini kita bahas. Siapa sih yang pertama mencetuskan ilmu tentang kaedah-kaedah dalam agama? Jadi ibu-ibu sekalian, yang pertama kali mencetuskannya adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan itu pun imam kita. Di dunia ini, yang diakui mazhabnya, yang diakui sanadnya sampai ke Rasulullah, yang diakui ribuan tahun, sampai saat ini masih dikaji kitab-kitabnya, pendapat-pendapatnya, itu 4 mazhab. Kita di Nusantara, Singapura, Malaysia, bagian selatannya Thailand, apalagi Brunei, itu kita bermazhab Syafi'i. Sama juga dengan di Yaman. Kalau di saudara-saudara kita yang ada di Hong Kong ini, dan banyak saudara-saudara kita India, Pakistan, Bangladesh, itu mereka bermazhab Hanafi. Saudara-saudara kita yang di Maroko, Aljazair, Tunisia, di Perancis, nah itu banyak orang yang bermazhab Maliki. Sedangkan Hambali banyak di Saudi. Nah, hadirin rahmati Allah, yang merumuskan pertama kali ilmu usul fikih, ilmu kaedah-kaedah itu adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dari mana beliau dapatkan dasarnya? Sahabat Mu'adz bin Jabal dikirim Rasulullah ke Yaman. Maka sebelum dikirim da'i ini, sebelum dikirim utusan ini, sahabat ini, itu ditanya Rasulullah. Kalau datang pertanyaan nanti, kira-kira bahasa kita nih, kalau datang pertanyaan, bagaimana kamu menghukumi itu? Apa yang akan kamu katakan kepada mereka jikalau ada ditanya mengenai satu hukum? Maka beliau menjawab, saya akan menghukum dengan kitabullah. Pertama dengan Al-Quran. Ditanya lagi, ini dites. Ya, dites. Orang yang akan dikirim beliau untuk berdakwah. Ditanya lagi, bagaimana kalau tidak ada di dalam Al-Quran? Beliau menjawab, saya akan berhukum dengan sunnah Rasulullah, dengan hadis-hadis Nabi. Ditanya lagi, bagaimana kalau tidak ada di dalam sunnah Rasulullah? Beliau pun menjawab, saya akan berijtihad dengan fikiran saya dan tidak akan mundur. Artinya beliau bazlul wus'i. Beliau akan mengeluarkan seluruh kemampuannya untuk mencari apa yang terdekat dengan kitabullah dan sunnah Rasulullah SAW. Nah, orang yang pertama kali merumuskan seluruh daripada ilmu-ilmu mengenai usul fikih adalah Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Nah, hadirin rahmati Allah, Imam Syafi'i bukanlah istilahnya sembarang orang. Ya. Beliau termasuk keluarganya Rasulullah. Beliau termasuk daripada keluarga Rasulullah SAW. Ini nasab beliau. Imam Syafi'i
adalah Abu Abdullah. Nama asli Imam Syafi'i Muhammad bin Idris. Ini Bu ya. Kenapa kita bacakan ini? Kenapa kita pelajari Imam Syafi'i? Kita jangan sampai kita di Indonesia itu Imam Syafi'i, bermazhab Imam Syafi'i. Tapi kita tidak tahu siapa yang kita ikuti pendapatnya. Siapa yang ulama yang paling top istilahnya dalam keilmuan keislaman yang kita ikuti di Nusantara kita. Nah, beliau bernama Muhammad bin Idris. Ini Bu ya. Kita Bu diusahakan memang selalu mengkaitkan diri kita dengan ilmu. Selalu kalau boleh ada buku yang terus kita baca hari demi hari. Ada buku yang selalu kita baca dan kita selalu mengupgrade keilmuan kita, pengetahuan kita. Seorang ibu yang dia suka membaca itu akan berpengaruh terhadap anaknya. Seorang ibu yang pintar itu akan sangat berpengaruh terhadap keturunan-keturunannya. Maka kita berusaha untuk menambah terus pengetahuan kita. Anak tidak jauh daripada orang tuanya. Maka sangat berpengaruh. Kita biasakan diri kita, ya Allah, aku membaca buku ini, mudah-mudahan engkau kesankan juga kepada anak keturunanku, sehingga mereka pun rajin membaca. Dan survei membuktikan kita di Indonesia sangat jauh sekali. Rata-rata penduduknya dalam membaca buku ataupun membaca hadis ataupun Al-Quran. Sangat jauh. Nah, ibu-ibu sekalian, ulama top dalam mazhab kita adalah Muhammad bin Idris. Nama beliau adalah Muhammad bin Idris. Nah, beliau adalah keluarga Rasulullah dari suku Quraisy juga. Dan ibu beliau itu daripada suku Azdiyah. Nah, kecerdasan, kehebatan, keutamaan Imam Syafi'i rahimallahu ta'ala itu disebabkan oleh ibunya. Di balik kehebatan Imam Syafi'i, hafalannya yang kuat, itu ada orang tua yang beramal untuk kepentingan anaknya. Artinya apa, Bu? Ibu-ibu yang memiliki anak di Indonesia, kita tidak bisa mengontrol anak-anak kita. Kita tidak bisa melihat apa pergerakan gerak-geri anak kita, nggak bisa. Jauh. Kan udah saya telepon, Ustadz. Iya, telepon. Tapi kita bisa mengawasi 24 jam. Sedangkan mereka memegang HP, sedangkan mereka bergaul yang kita tidak kenal siapa kawan-kawannya. Maka kita tidak bisa untuk merawat anak kita 24 jam. Walaupun ibu itu ada di rumah. Kita tidak bisa untuk mengontrol anak kita 24 jam. Maka kita minta kepada yang menciptakan dia untuk mengontrolnya. Maknanya apa? Kita minta Allah untuk menjaganya. Dengan cara apa? Amalan para ulama-ulama terdahulu, kalau istilah Jawanya istilahnya itu tirakati anak. Nirakati anak. Orang tua mesti ada buat tirakat untuk anak. Apa contohnya? Kemarin baru aja ya. Bahwa ada anak yang dia ikut Hafiz Indonesia. Kakinya istilahnya kekurangan lah kakinya beliau. Tidak bisa berjalan seperti normal sebagaimana kita. Tetapi umur 7 tahun sudah hafal 30 juz. 1 juz itu hanya dihafalkannya dalam 2 hari. 2 hari dapat 1 juz. 2 hari dapat 1 juz. Berarti 15 hari udah hatam, kan begitu. Anaknya itu yang umur 7 tahun itu, dalam waktu 15 hari kurang lebih, itu beliau hatam anaknya itu dalam menghafalkan Al-Quran. Kok bisa seperti itu? Ternyata ketika di dalam kandungan, ketika anak tersebut belum lahir dan masih dalam kandungan ibunya, si bapak, si orang tua, itu kirim amalan. Baca Quran banyak-banyak dihatamkan. Diniatkan supaya anak yang di dalam janin istrinya adalah anak yang saleh. Dan itu sangat berpengaruh kepada anak apa yang kita amalkan. Maka ibu-ibu sekalian, paling minimal kita setelah sholat kirim Al-Fatihah. Ya Allah, anakku pertama Al-Fatihah. Ya Allah, anakku yang kedua Al-Fatihah. Sebutkan namanya.
Ya Allah, anakku yang ketiga, anakku yang ke-12, ya Allah, Al-Fatihah. 12 kali, Bu. Oh, banyak Ustaz, nggak sekali aja, memang cukup sekali. Tetapi semakin banyak kita amalan untuk anak-anak kita ataupun keluarga kita, maka hasilnya pun insya Allah mudah-mudahan lebih baik lagi. Nah, hadirin rahmatus subhanahu, bagaimana terbentuknya ilmu kaidah-kaidah itu? Satu ketika, ada yang bertanya kepada Imam Syafi'i mengenai ilmu-ilmu agama. Bagaimana cara untuk menemukan rumus-rumus dalam menentukan hukum? Jadi Imam Syafi'i, beliau memang rujukan umat. Beliau rujukan umat. Ya. Nah, beliau, itu karya-karyanya banyak. Sudah terkenal memang kehebatan beliau. Hafalan beliau yang nggak tanggung-tanggung. Apa yang didengar langsung hafal. Nah, satu ketika ditanya. Sahabatnya itu yang bertanya, ataupun muridnya, itu dari Mekah. Sedangkan beliau pada saat itu di Baghdad. Ya, beliau saat itu di Baghdad. Maka ditanyalah bagaimana rumus-rumus untuk menghasilkan produk, menghasilkan hukum. Apakah itu sunnah, wajib, ataukah makruh. Maka beliau menulis surat, dikirim kepada muridnya itu. Dikirim ke sana berkali-kali. Nah, surat itu dalam bahasa Arab adalah risalatun. Rasul itu utusan. Rasul itu artinya utusan. Risalah artinya surat. Maka kumpulan-kumpulan surat beliau itu dikumpulkan jadi satu. Sehingga bukunya itu dinamakan Ar-Risalah. Kitabnya dinamakan Ar-Risalah. Nah, beliaulah orang yang pertama kali membuat buku mengenai ilmu usul fikih, ilmu tentang kaidah-kaidah. Jadi sampai sekarang, ya ibu-ibu sekalian, siapapun yang setuju dengan Imam Syafi'i, bahkan orang-orang yang tidak setuju dengan Imam Syafi'i, itu menggunakan kitab beliau, itu menggunakan kaidah-kaidah yang beliau tentukan, sehingga diikuti dan dicabang-cabangkan oleh ulama-ulama zaman sekarang. Oke. Nah, hadirin rahmati subhanahu wa ta'ala, kita masuk ke judul kita. Bahwa judul kita adalah kaidah pembatal puasa. Nah, kaidah-kaidah itu namanya usul fikih, ya. Itu diringkas, dibuat oleh para ulama. Bahwa apa yang terhasilkan daripada kaidah itu bisa menentukan hukum. Apakah sunnah, wajib, makruh, ataupun mubah. Oke, kaidah pertama. Kaidah apa sih yang membatalkan puasa? Pertama. Kaidah pertama nih, Bu. Al-fitru Oke, saya besarkan. Ibu ya. Al-fitru mimma dakhala wa laysa mimma kharaja. Ini kaidahnya. Ini bukan Quran, Bu ya. Ini bukan Quran, ini bukan hadis. Tetapi ini dibuat oleh para ulama, kaidahnya sehingga kita bisa menentukan apa hukum yang bisa terhasilkan daripada kaidah ini. Nah, beliau mengatakan di sini, al-fitru mimma dakhala wa laysa mimma kharaja. Puasa menjadi batal karena sebab adanya sesuatu yang masuk ke dalam tubuh, bukan sebab sesuatu yang keluar dari tubuh. Ringkasnya, apa saja yang keluar nggak akan membatalkan puasa. Misalnya tertelan logam, keluar logam tersebut. Tertelan misalnya buah yang keras, biji salak, masuk, keluar juga. Itu semua yang keluar daripada tubuh, keringatkah, itu tidak membatalkan puasa. Kemudian, bagaimana dengan kalau dia muntah dari atas? Muntahnya kalau disengaja, maka membatalkan puasa. Ada orang masuk angin. Nah, masuk angin, istilahnya karena yang diketahuinya bahwa masuk angin itu obatnya kan nggak enak badannya, nggak enak perutnya. Meriang. Oh, ini obatnya mesti muntah nih. Karena dia pakai minyak angin nggak bisa, pakai balsam nggak bisa, udah nggak istilahnya nggak sembuh-sembuh juga. Terakhir dijoloknya, dimasukkannya tangannya ke mulut,
Sehingga muntah. Keluar muntahnya. Bagaimana kalau dalam keadaan seperti itu? Karena sengaja muntahnya, jadi dia batal puasanya. Jadi ibu-ibu sekalian, kaidah pertama bahwa puasa jadi batal karena ada yang masuk ke dalam tubuhnya. Oke, itu yang pertama kaidahnya. Yang kedua, al-ibrah bil wusul ilal jawf aw ad-dimagh min al-makhariq al-asliyah al-anfi wal udhun wad dubur. Nah, tadi yang pertama kaidahnya ada yang masuk ke dalam tubuh. Terus masuknya kemana? Nah, ini dia. Yang menjadi patokan dalam hal batal ataupun tidak adalah sampainya sesuatu ke dalam rongga perut atau otak melalui lubang asli. Seperti hidung, telinga, dan dubur. Jadi kalau masuk sesuatu ke dalam lubang-lubang ini, itu bisa membatalkan puasa. Jadi yang jadi patokan adalah masuknya ke dalam rongga-rongga. Jadi bukan hanya masuk saja, Bu, ya. Memang masuk ke dalam mulut, tetapi dia tidak masuk ke dalam rongga-rongga. Makanya kita yang disuap itu, swab antigen, kan hanya di pinggir-pinggir saja, di pinggir ataupun di langit-langit ataupun di hidung. Dia nggak masuk ke dalam rongga. Hanya masuk istilahnya hanya bagian dalam sedikit, ya, bukan bagian rongganya, nggak masuk ke leher. Nah, andai kata ada masuk dalam hidung lebih daripada paling ujungnya hidung, telinga masuk, ya, ataupun daripada duburnya. Sebagaimana obat-obat apa sekarang, Bu? Obat ambien, ya, kan dimasukkan kadang-kadang. Maka itu bisa membatalkan puasa. Nah, ibu-ibu sekalian rahmati Allah, ini kaidah yang ketiga. Wujudul akli suratan yakfi li fasadis shaum. Hatta law akala hasatan aw nuwatan aw khashaban aw hashishan aw nahwa dhalika mimma la yu'kalu 'adatan wala yahsulu bihi qawamul badan yufsidu shaum. Nah, adanya bentuk aktivitas makan dapat membatalkan puasa. Makannya bukanlah istilahnya hanya makan nasi saja, tetapi dia masuk ke dalam tubuh apa saja yang dimakan. Mungkin ada yang nggak selek, kan sekarang, Bu, banyak yang nggak makan nasi lagi. Dia hanya makan sayuran saja atau makan buah-buahan saja, ataupun makanannya aneh, makan batu kerikil, dukun misalnya. Dia makan biji, makan kayu, makan rumput, dan sejenisnya. Sesuatu yang tidak biasa dimakan. Ataupun makanannya memang nggak ada fungsinya apa-apa, hanya sebagai snack saja, tidak dapat membuat tubuhnya kuat. Nah, itu segala bentuk aktivitas makannya itu, walaupun makanannya tidak biasa, itu dapat membatalkan puasa. Ini kaidah-kaidah seperti ini, Bu, dibuat oleh para ulama. Sehingga kita paham, ya, pokoknya dia makan apa saja. Nah, jadi, Bu, rokok, apakah rokok membatalkan puasa? Rokok itu dalam bahasa Arab, kalau dia merokok misalnya, dia sedang merokok. Yashrabud dukhan, bahasa Arabnya. Yashrabu ad-dukhan. Ternyata rokok itu bisa disamakan dengan kegiatan minum. Kegiatan memasukkan sesuatu ke dalam rongga tubuhnya. Sebab asapnya itu termasuk daripada zat. Termasuk daripada bagian daripada istilahnya udara yang memang sengaja dibuat. Bukan udara biasa. Maka orang yang dia merokok ketika bulan puasa, hukumnya batal puasanya. Walaupun rokok itu nggak dapat membuat makan tubuhnya kuat. Kan di sini kaidahnya ada. Walaupun sesuatu yang tidak biasa dimakan. Kadang, Bu, yang penting aku ada rokok, nggak makan pun nggak apa-apa katanya. Kan ada orang begitu. Kuat dia nggak makan, tapi yang penting ada rokok. Nah, merokok, menurut kaidah ini, ya, karena dia memasukkan zat berupa asap itu ke dalam mulutnya, maka itu membatalkan puasanya. Oke. Dalil keempat, kaidah keempat. Wujudul jima' min haitsul ma'na kafin li fasadis shaum. Hatta law jama'a imra'atahu fi madunal farji fa'anzal aw bashara aw qabbalaha aw lamisa bisyahwa fa'anzal
yafsudu shaumuhu. Nah, ini adanya makna hubungan suami istri ya, dapat membatalkan puasa. Bahkan jika seseorang dia menggauli pasangannya pada selain kemaluan, lalu keluarlah ya, raba, cium, sentuh, sehingga dia inzal, keluar. Maka yang seperti itu, walaupun nggak ngapa-ngapain istilahnya, tidak melakukan proses hubungan suami istri, hanya cium-cium saja, keluar. Maka yang seperti itu termasuk membatalkan puasa. Sama Bu, minta maaf bahasanya, seseorang yang dia melakukan onani. Begitu juga, syaratnya inzalnya, ada keluar, maka itu membatalkan puasa. Walaupun tidak secara langsung hubungan suami istri. Nah, ini kaidahnya. Maka para ulama menyarankan anak-anak kita, Bu, misalnya ada anak ataupun mungkin saudara kita yang kalau mau menikah jangan di bulan Sya'ban. Sebab nanti bisa bahaya ketika bulan Syawalnya. Takut nanti istilahnya tidak bisa menjaga diri. Menikah nanti bulan Syawal saja, sunnah. Sebab Nabi menikah dengan Siti Aisyah pada bulan Syawal. Nah, orang yang dia ketika istilah terjadi hal ini di bulan Ramadan, maka dia akan kena kafarah-kafarahnya. Oke, itu kaidah yang keempat. Ini terakhir, Bu ya. Kemudian kaidah yang kelima, usulu asari syai' la aini illa al-halaki la yufsidu shaum. Kaidah kelima bahwa sampainya efek kesan dari sesuatu, bukan bendanya, ketenggorokan, tidak membatalkan puasa. Apa contohnya? Ini Bu ya, sampainya efek ataupun kesan dari sesuatu, bukan bendanya, bukan zatnya. Ketenggorokan, itu tidak membatalkan puasa. Contohnya apa? Contohnya gosok gigi. Kan kita gosok gigi, pakai odol. Kan terasa di leher nih, ada pedes-pedes sedikit. Pepsodent, close up, dan sebagainya. Itu terasa nih, terasa. Nah, itu bagaimana? Apakah membatalkan puasa? Tidak, faedahnya ini. Karena sampainya zat sesuatu. Bukanlah odolnya itu masuk ke leher kita, tapi efeknya. Pedas-pedasnya, segarnya. Baik itu siwak, baik itu odol gigi, ataupun mungkin Listerin ya. Listerin misalnya kita obat-obat kumur-kumur itu. Segarnya itu masih ada. Maka itu tidak membatalkan puasa. Tapi memang lebih baik dilakukan kapan? Dilakukan waktu sahur itu, sebelum masuk subuh. Itu proses-proses itu adalah waktu imsak itu sudah selesai. 10 menit sebelum waktu subuh sudah selesai proses-proses kita untuk membersihkan gigi kita. Sehingga kita aman sudah. Tidak perlu istilahnya kalau gosok gigi jam 9 ataupun jam 10. Tetapi istilah karena kita bergaul dengan orang-orang non-muslim, silakan dibuat. Asal dijaga, jangan sampai ada yang masuk ke dalam tenggorokan kita. Demikian mungkin ibu-ibu sekalian, begitulah kaidah-kaidah yang membatalkan puasa. Jadi sudah tahu kita, walaupun tidak dijelaskan hukumnya, tapi ada kaidah-kaidah ini, kita sudah bisa menentukan itu kemana arahnya. Apakah itu bisa membatalkan puasa ataupun tidak. Oke, begitu Bu. Demikian yang boleh saya sampaikan. Jika ada yang didiskusikan, silakan. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz, ilmunya sangat bermanfaat. Monggo Ukti, apabila ada yang mau bertanya, dipersilahkan. Ya, Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya mau bertanya Pak Ustadz. Saya pernah melihat itu orang itu mencicipi makanan tapi diludahkan lagi gitu Pak Ustadz. Diulangi Bu, suaranya agak kecil. Ada kecil. Saya pernah melihat Pak Ustadz ada orang itu mencicipi makanan tapi diludahkan lagi. Itu apakah membatalkan puasanya Pak Ustadz? Terima kasih Pak Ustadz. Oke. Ya kalau anak Indonesia juga kalau pada larangan kayak gitu. Oke Bu. Tadi ada bagaimana hukumnya mencicipi makanan ketika Ramadan? Ya, hukumnya memang istilahnya kalau bagi dia chef ya, bagi dia yang tukang masak boleh ya, bagi orang yang dia, kalau yang lain-lain hukumnya makruh. Nah, kita ambil tadi sesuatu kaidahnya nih Bu ya. Ini dia.
Yang menjadi patokan dalam hal batal atau tidak adalah sampainya sesuatu ke dalam rongga perut atau otak. Sampainya masuk ke dalam rongga. Oh, enggak saya tampilkan ya. Sebentar. Ya, ini Bu, ini kaidahnya. Untuk jawaban tadi, kaidahnya ini. Al-ibrah bil wusul ilal jauh. Jadi, kalaulah dia merasakan makanan itu sampai ke bawah ini. Istilahnya bukan hanya, jadi dia zatnya ya, bukan efek. Pertama ini, kalau zatnya masuk ke sini, masuk dalam tubuh, itu membatalkan. Ya, nah ketika dicicipi rasa itu zatnya, apa efeknya, apa rasanya? Tentulah ketika dicicipinya adalah rasanya yang terasa dan diludahkannya lagi. Maka karena rasanya itu istilahnya hanya terasa, bukan masuk ke dalam tenggorokan, maka itu tidak membatalkan puasa. Jadi kaidahnya kena masuk ke dalam kaidah yang nomor 2 dengan kaidah yang nomor 5, efek. Ya. Sampainya efek sesuatu bukan bendanya ke tenggorokan, tidak membatalkan puasa. Begitu Bu. Terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ukti, apabila masih ada yang bertanya. Saya bacakan yang di kolom chat dulu ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin bertanya Ustadz, kalau belum hafal doa kunut bagaimana sholat subuh itu sah apa tidak Ustadz? Terima kasih atas jawabannya. Kunut dalam mazhab Syafi'i sangat-sangat dianjurkan. Bahkan orang yang tertinggal ataupun tidak membaca kunut ketika waktu subuh itu disunnahkan untuk sujud sahwi. Begitulah pendapat Imam Syafi'i. Dalilnya hadisnya sahih. Qanata syahran yad'u alaihim summa taraka fa amma fi subhi falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Nabi itu selalu berkunut. Dulu awal-awal mulanya kunut itu Nabi doakan orang keburukan. Karena ada orang-orang kafir musyrikin yang mereka membunuhi orang-orang Islam. Maka Nabi mendoakan keburukan-keburukan. Selama sebulan. Namanya kunut, istilahnya sekarang ini kita kunut nazilah. Zuhur dibaca kunut itu, subuh dibaca, asar dibaca, maghrib, isya. Terus dibaca. Qanata syahran, selama sebulan. Setelah berlalunya sebulan, falam yazal yaqnutu hatta faraqad dunya. Nabi itu terus-menerus melaksanakan kunut subuh hatta faraqad dunya sehingga beliau meninggal dunia. Nah, hadis riwayat Baihaqi dan Daruqutni ini diambil oleh Imam Syafi'i bahwa ketika subuh kita sunnah untuk membaca kunut. Kalau tidak kunut, kita sujud sahwi. Terus pripun, gimana kalau kita nggak hafal cara kunut kita? Maka ibu-ibu sekalian, kita tetap berusaha untuk menghafalkannya, ya. Karena kita mesti di Indonesia itu adalah satu memang mazhab kita, yang kedua kita berterima kasih atas ajaran-ajaran beliau kepada kita. Diusahakan itu kunut adalah berasal daripada Nabi, ya. Maka diusahakan kita membacanya. Kalaupun kita tidak istilahnya membaca semua, paling-paling tidak ada yang kita baca. Allahumma hdini fiman hadait. Kalau sholat sendiri ya. Itu kita baca, diusahakan. Walaupun dengan mungkin membaca lewat HP ataupun membaca lewat buku ya di samping kita. Ya, jadi sholatnya istilahnya posisinya sedekat, nanti waktu kunut diambil bukunya sebentar, baru diletakkan lagi. Jadi diusahakan Bu, tetap kita membaca kunut, ya, diusahakan dihafal. Nah, bagaimana hukumnya kalaulah kita tidak berkunut? Hukum sholatnya walaupun tidak berkunut, memang hukum sholatnya sah. Tetapi afdolnya, ya, afdolnya kita tetap berkunut. Subuh kunut, nanti malam pun kunut juga. Jadi udah dimulai malam ini Bu. Malam ini marilah kita berkunut dengan membaca di HP. Nah, silakan Bu, buka HP-nya waktu sholat doa kunut itu. Ataupun pakai buku yang ada bukunya silakan. Ataupun di kertas mau ditulis, silakan.
Yang menulis di kertas nanti lebih cepat ingatnya. Dia nulis sendiri. Nah, itu lebih cepat ingatnya kalau dia tulis. Oke, begitu Bu. Terima kasih Ustadz penjelasannya. Monggo Ukti Vila, apabila masih ada yang mau bertanya. Soal keramas. Aku udah tanya sama Ustadz lah. Aku udah lama banget tanya sama Ustadz. Ya, silakan Bu. Baik yang berkaitan ataupun tidak berkaitan. Kebanyakan yang tidak berkaitan nampaknya nih Bu. Ya, monggo Ukti. Kalau tidak ada, saya yang bertanya Ustadz. Ya. Apabila kita dikasih makanan ya sama majikan, tapi kan kita nggak tahu itu halal atau haram. Bukan maksudnya kan kita belum tahu itu makanan asalnya bagaimana, apakah halal atau bagaimana. Nah, apakah mau kita buang? Kan mubazir ya Ustadz kalau dibuang. Atau bagaimana Ustadz? Terima kasih. Ya. Hukum makanan yang diberikan kepada kita. Bagaimana status makanan tersebut? Halalkah ataupun haram? Itu ada dua Bu, istilahnya cara kita menanggapinya. Yang pertama dari kaitan fikihnya. Dari kaitan fikihnya. Ada fatwa, ada takwa. Ada fatwa, ada takwa. Kalau fatwanya menurut fikihnya, selagi mana makanan itu memang tidak ada zohirnya, itu keharamannya, zohirnya tidak ada, bahan-bahannya sudah dicek, tidak ada keharamannya sedikit pun, ya, maka itu bab daripada fatwa, maka boleh kita memakannya, istilahnya itu walaupun tidak ada cap halal. Ini sempurnakan pemahamannya sempurna Bu ya, jangan setengah-setengah. Walaupun kalau menurut fikihnya, walaupun tanpa ada cap halal, ya, makanan itu bahan-bahannya, binatangnya, makanannya di situ tidak ada keharaman di dalamnya sedikit pun, ya, maka walaupun tanpa cap halal itu halal kita makan. Sebagaimana kita di Indonesia kan banyak kerupuk-kerupuk kadang nggak ada halalnya. Itu buatan tetangga kita. Nggak ada cap halal itu nggak ada. Tapi kita tahu bahwa memang dia orang Islam dan memang nggak ada campuran-campuran apa-apa. Boleh kita makan? Boleh. Itu secara fatwanya. Tetapi yang kedua ada takwanya, ada tasawufnya. Bahwa makanan ini kita berada di negara non-muslim. Dan sulit sekali untuk mendapatkan makanan yang betul-betul halal. Kecuali dengan adanya cap halal. Kecuali dagingnya dipotong oleh orang-orang saudara kita Pakistan. Kita belinya di pasar orang Islam. Maka kalau selain itu, maka hendaklah kita menjaga diri kita. Sebab makanan akan berpengaruh terhadap hati. Hati kok mereng aja. Kok mau dosa aja, nggak mau ketaat. Itu sebabkan, salah satunya adalah sebabkan makanan. Maka sebagai istilahnya muslim yang baik, fatwa dan takwa digabung, tidak akan makan kecuali ada cap halalnya. Begitu Bu. Jadi bagaimana jadinya? Yang majikan terserah Anda. Jadi tinggal ditanya hati kita. Kira-kira bagaimana? Nah ini banyak melanda saudara-saudara kita. Baik hijaber ataupun tidak. Baik yang berjilbab ataupun tidak. Nah karena kita di negara non-muslim, sangat sulit kita untuk menjaga makanan kita. Jadi sebaiknya, dan kita kan mau naik tingkat, ya, jangan makan makanan kecuali ada cap halalnya. Begitu Bu. Jazakallah khair Ustadz, penjelasannya sangat jelas sekali. Monggo Ukti Vila yang mau bertanya, dipersilahkan. Ada teman ingin bertanya juga Ustadz. Bagaimana? Ya. Hukumnya orang keramas di saat puasa, di saat berpuasa. Ya. Hukum mandi ketika berpuasa.
Di antara yang membatalkan sholat itu adalah tadi yang masuk ke dalam rongga-rongga tubuh. Nah, mandi itu bukanlah termasuk daripada istilahnya secara prosesnya ya. Tetapi kalau dalam mandi itu, dia ada masuk air ke dalam telinganya, ke dalam mulutnya, dan tertelan, itu yang membatalkan puasa. Nah, keramas, dia hanya mencuci rambutnya. Bagaimana kalau keramas saja? Keramas tidak membatalkan puasa. Tetapi sunnahnya, sebaiknya, segala sesuatu yang enak-enak itu, yang menyegarkan badan, mandi, keramas, itu sebaiknya dilakukan setelah maghrib. Supaya apa? Supaya ketika nanti sholat tarawih, segar badannya. Tidak dalam keadaan loyo. Memang tadi dia udah mandi sore tapi. Sore Bu, kalau kita udah mandi, terus kita makan. Apalagi yang kita makan tuh ayam penyet. Suasana panas pula lagi. Nah, jadi keringat kan. Nah, kalau keringat itu, apalagi makannya kenyang, ngantuk. Makanya sholat 8 rakaat ya berat lah, 8 rakaat. 8 aja lah Ustaz. Gitu. Udahlah 8 lah. Permintaan jemaah. Jadi ya, hadirin dirahmati Allah, kita sunnahnya, apalagi ini kan sudah 15 Ramadan. Sunnahnya memperbanyak 3 hal. ASI. Al-Qur'annya diperbanyak. Yang kedua, sholat diperbanyak. Yang ketiga adalah infaknya. Al-Quran, sholat, dan infaknya diperbanyak. Nabi itu ketika bulan Ramadan sangat-sangat lebih hebat lagi dermawannya dibandingkan hari-hari biasa. Hari biasa dermawan. Tetapi ketika, apalagi khususnya menjelang 10 akhir, itu lebih lagi dahsyatnya sedekah beliau. Kerih al-mursalah, sebagaimana angin yang bertiup. Dapat harta, kasih. Dapat harta, kasih. Karena yakinnya beliau dengan akhirat. Begitu Bu. Jadi tadi tidak ada masalah kalau keramas ketika bulan puasa tidak membatalkan, tapi afdolnya mandi adalah setelah maghrib. Begitu. Ya maaf Ustaz. Ya saya mau bertanya lagi Pak Ustaz. Ya, monggo Bu. Ya saya pernah mendengar kalau maaf ya Pak Ustaz ya. Buang air di dalam air itu membatalkan puasa. Apa iya Pak Ustaz? Iya, ginilah Bu ya, minta maaf mencontohkan ya. Terima kasih, karena Ustaz. Karena ketika buang air besar ataupun buang air kecil di dalam air, kan itu terbuka, zat. Ya, karena dia terbuka, dia masuk lagi airnya. Bisa dipahami Bu ya? Maka karena ada sesuatu masuk ke dalam lubang-lubang itu, itulah yang menyebabkan batal puasa. Maka kalau isinya di kampung-kampung kan bukan banyak orang yang istilahnya buang air di kali ya, di kali, di sungai ya. Maka jangan di airnya langsung, tapi biarkanlah dia terjatuh begitu Bu. Bam gitu Bu. Jangan di dalamnya. Begitu Bu. Berarti itu membatalkan puasa Pak Ustadz ya? Iya, batal puasanya karena ada yang masuk. Air itu masuk ke dalam kemaluannya ataupun daripada belakangnya. Ya, terima kasih Pak Ustadz atas penjelasannya. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Sama dengan orang yang mandi Bu ya, mandi di kolam renang ya. Itu kalau terkentut dia, terkentut, tut, nah, bahaya tuh Bu. Makanya jangan kentut di dalam kolam renang. Bisa terbuka apanya klepnya itu. Oke. Gitu Bu. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz penjelasannya. Ini ada pertanyaan lagi di kolom chat, saya bacakan ya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz mau bertanya, bagaimana kalau batuk sampai nggak berhenti-berhenti sampai muntah karena batuk itu, apakah puasanya batal atau tidak? Oh, batuk, apa namanya? Batuk nggak berhenti-berhenti, kemudian batuknya itu muntah. Bagaimana hukum puasanya? Oke. Dia batuk nggak berhenti-berhenti dan dia muntah. Hukum puasanya tetap sah. Ya, hukum puasanya tetap sah dengan syarat tidak ada bagian daripada muntahannya itu yang tertelan. Itu termasuk yang tidak disengaja. Tetapi bagi orang-orang yang sakit, ya, kalau dia sudah sakit, pusing dan sebagainya, ya sudah batalkan saja puasanya. Kalau dia melihat kondisi badannya, tubuhnya, memang sulit untuk istilahnya melakukan puasa, hendaklah diobati penyakit-penyakitnya itu.
Dan ketika kita buka puasa pun karena penyakit, itu bukanlah satu dosa. Karena kan lagi sakit, tidak usah dipaksa. Ada orang yang dia mau pakai infus. Ketika dia berpuasa, dia kan pakai infus, ya. Walaupun istilah yang khilaf ulama, istilah dalam pemakaian infus itu yang berupa energi, tetapi bagi orang yang sudah sampai di infus, ya sudah, batalkan saja puasanya. Karena dia saja pun sudah sulit. Itu berarti kan orang di infus, dia tidak makan. Kalau sakit, ya, batalkan saja puasanya, berobat, cepat-cepat sembuh, sehingga dia bisa beribadah dengan sempurna lagi. Sama Bu dengan ibu-ibu yang ketika puasa lagi semangat, tiba-tiba haid. Ataupun seorang ibu yang dia memiliki anak menyusui, dia nggak bisa puasa karena menyusui anaknya. Itu semuanya ibadah. Jangan kita kira istilahnya, oh lah, sia-sia puasaku, nggak begitu. Itu semuanya jadi ibadah. Walaupun tadi udah jam 6 sore udah sampai puasa, ya, jam 6 sore tiba-tiba keluar. Nah, itu tetap ibadah untuk ibu. Seorang ibu yang menyusui, seorang ibu yang hamil dan dia tidak berpuasa karena kehamilannya, karena anaknya, itu semua jadi ibadah untuk dia. Jadi tak perlu kita istilahnya berkecil hati ataupun kecewa, karena itu sebagai ibadah, itu kita dapat pahala. Nanti tinggal kita laksanakan ketika selesai daripada Ramadan, tinggal di qada puasa yang telah berlalu. Gitu Bu. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz jawabannya. Silakan Ukti Villa yang lain mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz mau pertanyaan? Halo? Ya, silakan Bu. Sebelumnya mohon maaf Ustaz, ini mau bertanya di luar tema. Apakah kita perempuan yang udah bercerai itu masih punya kewajiban mengingatkan mantan suaminya untuk menafkahi anaknya, Ustaz? Apa begitu? Kalau untuk mengingatkan mantan suami untuk menafkahi anaknya, itu silakan. Karena jadi Bu, biasanya kalau dia diingatkan, berarti kan pernah kita ingatkan itu dulu. Dan dia tidak menafkahinya. Maka bagaimana caranya? Kita minta kepada orang-orang terdekat kita yang tua-tua, mungkin ayah kah, paman kita, Pak Le, Bu Le, siapa yang dituakan di keluarga kita, ataupun keluarga dia, supaya mengingatkan kewajibannya untuk memberikan nafkah. Kalau kita lagi yang mengingatkan, dia akan lari-lari biasanya. Karena dia selama ini pun memang tidak menafkahi anaknya. Maka minta tolong. Kalau mungkin tidak ada keluarga misalnya, minta istilahnya kayak sawah itu nggak ada rumah kanan kiri, nggak ada rumah. Afwan Ukti, mohon di-mute dulu ya. Ya, jadi kita minta tolong. Kalau tidak ada orang-orang tua di sekitar kita, maka kita minta tolong kiai kah, ataupun ustadz, ataupun mungkin Pak Lurah. Walaupun nanti kita mungkin berikan istilahnya ya uang capek lah istilahnya. Jadi kewajiban seorang suami menafkahi anaknya, walaupun istilahnya sudah berpisah, itu tetap anak si mantan suami, itu kewajibannya tetap berjalan ke dia. Kita minta tolong kepada orang-orang yang yang dituakan. Dan sebetulnya memang nafkah yang tidak diberikannya kepada kita itu bisa menjadi hutang untuk dia. Kan selama menikah dulu dia tidak ada memberikan nafkah. Itu menjadi hutang untuk dia sebetulnya. Karena dia tidak memberikan nafkah wajib kepada si istri. Ini malah sekarang kebalikan. Si istri yang jadi sapi perah dan mengirimkan uang untuk si laki-laki. Ini terbalik. Jangan sampai seperti itu. Jadi tetap diingatkan. Karena itu menjadi dosa untuk dia. Na'udzubillah min dzalik. Jangan sampai su'ul khotimah disebabkan itu. Dan ibu-ibu, istilah yang ada kalau boleh didoakan terus ya, didoakan terus yang punya suami istilahnya diingatkan, jangan sampai tidak bekerja memberikan nafkah. Hilang kemuliaan seorang laki-laki kalau dia tidak bekerja. Begitu Bu. Insyaallah, terima kasih Ustaz jawabannya. Ada pertanyaan lagi di kolom chat. Assalamualaikum Ustadz. Ketika darah haid sudah bersih di siang hari dan malamnya berniat untuk puasa Ramadan, terus habis sholat subuh ada flek atau darah istighatsah, bagaimana puasanya dibatalkan atau dilanjutkan?
Pertama, seorang wanita wajib untuk mengetahui, wajib untuk belajar ilmu mengenai haid. Ilmu mengenai bagaimana darah itu, jenis-jenis darah ada bermacam-macam. Kuning, merah, coklat, itu berbeda-beda. Dan jarak-jarak ataupun masalah-masalah haid pada seorang perempuan itu berbeda-beda. Bisa sampai kasus mengenai haid itu 1000 lebih. Karena berbagai macam keadaan si perempuan. Nah, kalau memang dipastikan bahwa darah yang keluar itu darah istihadhah, maka dia wajib berpuasa walaupun darahnya keluar. Kalau memang dipastikan darahnya istihadhah, maka perlu adanya kita menentukan darahnya itu haid kah ataukah istihadhah. Apakah darahnya sudah sampai 24 jam? Apakah sudah melebihi daripada ukuran umumnya? Nah, itu perlu dipelajari. Wajib belajar bab haid bagi setiap orang wanita. Tapi kan saya sudah belajar dulu, Ustaz. Saya sudah paham. Iya, paham. Tapi bagaimana keadaan dirinya itu? Ketika berubah-ubah istilahnya gelombang daripada darahnya. Tahu nggak dia membedakannya? Jangan istilahnya kita menurut kita saja. Ternyata nanti menurut syariah berbeda. Jaraknya 7 hari, paling lama 15 hari. Apakah darahnya sudah sampai 24 jam? Warnanya ini, dan sebagainya. Jadi, itu wajib untuk dipelajari. Silakan dibuka-buka, aplikasi pun sudah ada sekarang, dipelajari sedikit-sedikit. Yang tidak jelas, silakan. Dan kita, Bu, sekarang sangat kekurangan ustazah perempuan untuk menjelaskan hal ini lebih dalam. Maka ibu-ibu yang punya anak-anak perempuan, ya silakan ada yang dikhususkan juga bab haid ini, fikihnya dikuatkan, fikih haidnya. Kalaupun nanti anak ibu jadi dokter, jadi suster, diusahakan dia memahami lebih dalam lagi mengenai darah-darah ini. Sehingga lebih luas untuk dijelaskan bab perempuan itu. Gitu, Bu. Alhamdulillah, terima kasih Ustaz jawabannya. Monggo Ukti yang lain. Ya maaf Ustaz, saya mau tanya lagi. Kalau buku karepmu. Ya, silakan Bu. Ya, bagaimana Pak hukumnya jika waktu puasa itu berbohong? Gini maksudnya Pak Ustadz, kan bosnya itu nggak boleh, tidak membolehkan untuk puasa, tapi melakukan puasa gitu Pak Ustadz. Apa itu termasuk dosa Pak Ustadz? Terima kasih. Ya, jadi itulah memang kesulitan kita memang ketika di negara Tiongkok, negara beton ini, negeri beton. Jadi ibu sekalian, tetap ya, ketika kontrak itu hak kita untuk melaksanakan ibadah, baik itu puasa, baik itu sholat maghrib. 10 tahun yang lalu sulit untuk sholat, sekarang pun sulit untuk sholat, sama aja, nggak ada perubahan. Nah ini kita yang berarti istilahnya yang bermasalah juga kita. Maka akad ketika kontrak itu betul-betul disebutkan bahwa kita memiliki hak untuk beribadah. Sholat maghrib, ya kita minta waktu paling tidak kadang mungkin 5 menit ataupun 10 menit atau yang disepakati berapa menit dengan majikannya, maka dilaksanakan sholat maghrib tepat pada waktunya, bukan di jamak-jamak terus. 10 tahun yang lalu di jamak, ada yang jamaknya alhamdulillah sekali-sekali, 2 kali istilahnya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya, ya dikerjakan nanti mungkin jamak takhirkah ataupun jamak takdim, tapi ada yang sekaligus semuanya nanti malam semuanya. Nah, jangan seperti itu. Tetap ada hak kita. Jadi, tetap diusahakan, ya. Nah, tadi kita bagaimana hukum kita berbohong kepada majikan itu hak kita sebetulnya. Ya, maka lain kali janganlah istilahnya supaya tidak mengenakkan masing-masing pihak. Kita perbaiki akad kita, perbaiki daripada kontrak kita. Jangan sampai terjadi hal-hal yang demikian lagi membuat kita tidak nyaman dalam melaksanakan puasa. Begitu, Bu. Terima kasih Ustaz jawabannya. Terima kasih Pak Ustadz. Enggak yang lain? Apakah masih ada? Silakan satu pertanyaan lagi kalau masih ada Ukti. Kalau tidak ada, saya bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Izin bertanya Pak Ustadz, itu tadi katanya kalau anak kan yang nafkahin pihak laki ya Pak Ustadz. Itu kalau misalnya anak dipisahkan dari kecil tetapi sekarang sudah dewasa tetapi malah kita ibunya yang disuruh menafkahi, itu bagaimana Pak Ustadz? Makasih.
Ya, itulah Bu kejadian sekarang tuh yang banyak terjadi di mana-mana Bu. Jadi memang itu tetap tanggung jawab si suami. Bahkan yang kita nafkahi itu yang dari ibu-ibu sekalian, itu menafkahi anak yang ada di Indonesia, itu utang dia sebetulnya semua. Bukan tanggung jawab ibu menafkahinya, aslinya. Tapi karena modelnya yang suami ataupun mantan suami itu memang bentuknya juga hantu, Bu, yang memang nggak jelas hidupnya, dia pun makan dia pun nggak jelas, sehingga ibu yang memberikan nafkah untuk anak, itu merupakan pahala untuk ibu-ibu sekalian. Yang dikasih makan, yang dikirimin adalah si anak, jangan si bapak juga ibu kirim, sama juga ngasih apa namanya itu orang untuk berbuat kesalahan terus. Jadi itu bagian daripada pahala ibu. Nah kirimnya jangan ke suami lagi, mungkin ke mbahnya ataupun siapa yang dipercaya, sehingga uangnya itu amanah untuk pendidikan anak. Ini dikirim ke istilahnya suami di rumah ataupun mungkin mantan suami. Jadi entah kemana-mana uangnya. Jadi itu memang tanggung jawab si suami. Tetapi ya perlu diingatkan caranya seperti tadi Bu ya. Dan diusahakan kalau memang istilahnya tidak ada nafkah dari dia juga, nah kita sebagai pahala untuk diri kita Bu. Begitu. Terima kasih jawabannya Ustaz. Ustaz, saya mau bertanya lagi. Tadi mengenai tirakat orang tua tentang anak ya kan kita jauh ya sama anak nggak bisa membimbing. Itu adakah doa-doa khusus untuk anak kita, Ustaz? Terima kasih. Ya. Doa-doa khusus, apakah ada untuk anak kita? Jadi ibu-ibu sekalian, amalan-amalan memang banyak daripada para ulama itu. Ya, di antaranya paling ringan saja yang mudah. Itu kita Al-Fatihahnya habis sholat. Al-Fatihah itu dikirim per anak. Nama anak siapa? Kepada Muhammad Fatullah misalnya. Al-Fatihah. Anak pertama. Anak kedua. Al-Fatihah. Anak ketiga. Al-Fatihah. Anak yang ke-12. Al-Fatihah. 12 Al-Fatihahnya. Itu paling minimal segitu. Ya, paling minimal itu Al-Fatihah yang mudah. Dan memang setiap apa saja kebaikan kita yang kita lakukan itu diniatkan, ya Allah, aku kerja susah payah di sini, aku niatkan sebab agar anak-anak aku kau jadikan anak-anak yang soleha, soleh-solehah. Ibu tahajud, ibu sholat duha, selalu doanya itu amalan itu ada yang diistiqomahkan. Semuanya diniatkan untuk kebaikan anak, kebaikan anak. Habis baca Yasin, habis baca Quran, diniatkan untuk kebaikan anak. Nah, ibu-ibu yang istilahnya ikut pengajian pagi, itu kan Al-Fatihahnya saya buat 3 kali. Pertama untuk Rasulullah dan keluarganya. Yang kedua untuk guru-guru, seterusnya sampai Rasulullah. Yang ketiga untuk diri kita yang hadir dan keluarga kita. Jadi tetap ada niat itu memang disampaikan kepada keluarga kita. Karena kita nggak mampu untuk mengontrol mereka. Kita butuh bantuan Allah. Maka apa saja, ya, baca Yasin. Yasin, Bu, ya. Yasin itu kalau dibaca setelah subuh, mengqara'a Yasin fi sadrin nahar qudiyat hawaiju. Jadi kan istiqomah Yasin itu setelah subuh. Khususnya setelah subuh dan setelah maghrib. Diusahakan paling-paling minimal habis subuh. Kalau mungkin maghrib itu kesulitan. Nah, kalau memang boleh nanti ketika malam itu sebelum tidur baca Yasin. Niatnya apa? Niatnya dikirim ke anak. Niatnya supaya anak-anak itu dimudahkan urusan baik dunia maupun akhirat mereka. Memang kita kesulitan, memang masa lalu kita kelam, tapi jangan sampai anak-anak kita merasakan apa yang kita rasakan. Maka caranya bagaimana? Si anak itu kita tirakati, kirim amalan sebanyak-banyaknya. Ibu-ibu sambil kerja, ada zikir yang diistiqomahkan. Mungkin dapat daripada guru-guru kita, ataupun kiai-kiai dulu, silakan yang sudah didapatkan, amalkan saja. Karena memang banyak sekali nanti, kalau ditambah-tambah nanti. Tapi intinya, zikir paling minimal, kita zikir setiap pekerjaan kita, Allah, 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 Allah. Zikirnya minimal itu. Begitu Bu, kurang lebih. Masya Allah, jazakallah khair Ustadz. Ilmunya sangat-sangat bermanfaat. Yes. Baiklah, mengingat waktu sudah terbatas, bagi teman-teman Uktifila yang ingin berkonsultasi bisa langsung menghubungi nomor konsultasi DDHK di 52982419. Marilah kita tutup acara dengan doa Ustadz. Tafadhol Ustadz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin.
وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان وارزقنا لإحياء ليلة القدر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah Ibu sekalian, terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika ada kesalahan. Jazakumullah khair. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Acara telah terlaksana dengan lancar. Bagi teman-teman yang ingin acara telah berjalan dengan lancar. Semoga kita bisa menerapkan di keseharian kita. Saya sebagai MC mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan, yang baik datangnya dari saya dan yang baik datangnya dari Allah dan yang buruk datangnya dari saya sendiri. Mari kita tutup acara dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.